Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu pimpinan Sandiaga Uno dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dibubarkan pasca pengumuman pemilu 2024. Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara membantah pembubaran ini karena partainya tidak lolos ke Senayan. Demikian disampaikan Amir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat 22 Maret. Amir Uskara menjelaskan Bapilu dibubarkan karena tugas untuk memenangkan P3 dalam pemilu sudah berakhir pada 20 Maret 2024. Wakil Ketua MPR RI ini pun menyebut pihaknya juga melakukan evaluasi mengenai perolehan suara P3 yang tidak lolos ambang batas parlemen. Diketahui berdasarkan rekapitulasi KPU, P3 hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Lebih lanjut, Amir mengungkapkan pihaknya tidak menyalahkan siapapun mengenai perolehan suara P3. Menurutnya, suara P3 merupakan akumulasi dari kerja seluruh kader partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebagaimana diketahui, ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah P3 tidak lolos ke parlemen di pemilu 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Maskoro menilai P3 terlempar dari parlemen karena kebijakan elit tidak sejalan dengan kehendak kader dan simpatisan pada tingkat akar rumput. Ia menyebut P3 meniadakan aspirasi akar rumput yang lebih menghendaki mendukung Anies atau Prabowo. Alhasil, kata Agung, ketika para elit memutuskan mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, justru berdampak negatif terhadap perolehan suara partai pada pemilihan legislatif. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 22 Maret. Prabowo tiba di Nasdem Tower sekira pukul 13.35 waktu Indonesia Barat bersama jajaran petinggi Partai Gerindra. Terlihat hadir Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono. Sementara itu Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Prabowo dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Surya Paloh. Menteri Pertahanan tersebut menghargai sikap Nasdem setelah KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024. Untuk mengapresiasi sikap Nasdem, Prabowo menemui Surya Paloh di markas Partai Nasdem. Lebih lanjut, Prabowo meyakini faktor kerjasama antar pemimpin sangat penting. Ia merasa getaran dan sorotan mata dari rakyat menginginkan pemimpinnya rukun. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem.
Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak faham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Ya. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat. Rakyat menginginkan pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau, sahabat lama, ya. Dulu biasa
sebagai anak muda, ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras sikapnya. Saya juga suka. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, Pak. Makin arif. Semakin arif, Pak Isli. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Baik. Sekali lagi, Pak Surya. Bagaimana? Komando. Anu. Baik, kawan Baik, semuanya. terima kasih. Udahlah, udah jelas, masa bertanya terusnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Ya. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya? Iya. Ya. Oke ya. Baik. Baik. Diketahui Timnas Amin gagal mengantarkan kemenangan bagi paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden 2024. Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said membantah kabar yang menyebut timnya sudah menyerah dan tidak solid. Sudirman Said mengungkap situasi terkini keadaan timnya. Melansir Tribun.com, Sudirman Said menegaskan bahwa Timnas Amin saat ini masih bekerja keras, terlebih tim hukum, IT, dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengaku memang sebagian besar personel dari Timnas Amin sudah tidak aktif. Namun hal itu tidak bisa menjadi patokan bahwa Timnas Amin tidak lagi solid. Sudirman lantas menjelaskan bahwa personel Timnas Amin sangat besar, bahkan mencapai 700 orang, karena kegiatan sudah tidak lagi sebanyak dan sepadat seperti masa kampanye. Otomatis banyak personel yang tidak aktif lagi. Dengan demikian, Sudirman membantah jika Timnas Amin dianggap sudah menyerah. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan cair. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga belak-belakan mengajak Paloh bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Terkait ajakan gabung ke koalisi Prabowo, Surya Paloh belum memberikan jawabannya. Namun apabila terjadi, Partai Nasdem akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Muhaimin. Adapun pertemuan Paloh dan Prabowo ini bertolak belakang dengan sikap Anies pasca pengumuman KPU terkait Pilpres 2024. Surya Paloh menyatakan menerima hasil rekapitulasi pemilu 2024. Paloh mewakili Nasdem mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Beda respon dengan Paloh, Anies Baswedan menolak hasil pemilu. Anies menekankan pentingnya koreksi atas penyelenggaraan pemilu 2024. Ia merasa ada manipulasi pemilu yang patut dipertanggungjawabkan. Timnas Amin menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Anies juga mendesak Pilpres diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Gibran. Ini akan kita lihat sama-sama bagaimana sebenarnya persepsi publik terhadap keputusan KPU. Apakah mereka lebih banyak menerima atau lebih banyak menolak. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi pertanyaannya ini juga penting untuk kita saksikan bersama. Jika nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran, apakah ibu bapak akan setuju atau tidak setuju? Dan hasilnya, ya saya akan setuju dengan keputusan KPU itu di angka 89,8%.
Kemudian yang tidak setuju itu ada juga di angka 9,3% dan yang menyatakan tidak tahu tidak jawab di angka 0,9%. Jadi terlihat dari sini mayoritas publik hampir 90%, tepatnya 89,8% akan setuju dengan keputusan KPU. Jadi meskipun ada suara-suara yang tidak percaya, kemudian juga akan melakukan langkah hukum dan sebagainya, tentu itu kita hargain. Tetapi kalau kita lihat daripada persepsi publik, memang ada sekitar hampir 10%, 9,3 yang tidak percaya atau tidak setuju dengan keputusan KPU, tetapi ada yang lebih besar, hampir 90%, 89,8% dia akan setuju dengan keputusan KPU. Jika kita breakdown dari mana saja ini asalnya, ini menarik karena ketika misalnya kita coba bedah daripada sisi pemilih Capres yang bertarung di 2024, ini dari 3 kandidat, 2 kandidat yang pemilihnya yang akan setuju dengan keputusan KPU ternyata di atas 90% adalah pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita bisa lihat angkanya, yang paling tinggi yang pemilih Prabowo yang paling tinggi setuju dengan keputusan KPU 93,8%, tapi ternyata di angka urutan kedua tidak berbeda jauh, ini ternyata pemilih-pemilih Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan setuju dengan keputusan KPU di angka 90,5%. Kemudian ada juga pemilih-pemilih Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ini juga angkanya tinggi, 79,9%, tetapi jika kita bandingkan dengan pemilih 2 capres sebelumnya, ini di angka 80%-an, jadi ada selisih sekitar 10%-an. Jadi memang yang paling tinggi pemilih-pemilih Prabowo yang akan setuju dengan keputusan KPU, tapi yang lain pun itu hampir 90% di pemilih Ganjar Mahfud, kemudian 80%, 79,9% di pemilih Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Jadi ini datanya bahwa ternyata yang setuju bukan hanya dari pihak yang menang saja, tetapi dari pihak yang kalah pun pemilih-pemilihnya setuju meskipun ada perbedaan tingkat persetujuannya. Ada 90, ada 80%. Kalian itu ya sama ini. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menjadi bahan roasting saat partai berlambang Ka'bah tersebut tidak lolos ke parlemen. Momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak di Istana Negara pada Jumat 22 Maret. Saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyindir P3, Jokowi dan para menterinya spontan tertawa. Dikutip dari Kompas.com, momen itu terjadi seusai Presiden dan para menteri saling beramah tamah. Mereka menyempatkan foto bersama seusai melaporkan SPT. Kemudian Menteri Bahlil melontarkan candaan soal pembayaran pajak. Namun candaan itu dikaitkan dengan pemilihan umum. Saat itu Bahlil menyindir Menteri Pariwisata dan Perekonomian Sandiaga Uno. Terlebih Sandiaga Uno juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Sementara diketahui P3 menjadi salah satu partai yang tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih. Hanya saja menurut Bahlil hal itu urung dilakukan karena P3 belum lolos ke DPR RI berdasarkan hasil pemilu 2024. Mendengar candaan itu Jokowi tidak kuasa menahan tawa, begitu pula beberapa menteri lainnya hingga Sri Mulyani memberikan isyarat tangan di depan mulut agar Bahlil berhati-hati bicara. Sementara Sandiaga Uno hanya tertawa tipis. Diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, P3 hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah P3 tidak lolos ke parlemen di pemilu 2024. Presiden Joko Widodo memberikan nasihat kepada Menparekraf Sandiaga Uno karena P3 tidak lolos ambang batas parlemen 4%.
Nasihat ini disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi candaan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal pembayaran pajak. Namun candaan itu dikaitkan dengan pemilihan umum. Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak di Istana Negara pada Jumat 22 Maret. Saat itu Bahlil menyindir Sandiaga Uno yang juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih. Hanya saja menurut Bahlil hal itu urung dilakukan karena P3 belum lolos ke DPR RI berdasarkan hasil pemilu 2024. Mendengar candaan itu, Jokowi tidak kuasa menahan tawa. Jokowi lalu menasihati Sandiaga agar memperbanyak doa karena P3 tidak lolos ke Senayan. Sandiaga mengaku tidak tersinggung atas candaan yang disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Jokowi dan para menteri itu. Setelah dinyatakan menang oleh KPU RI di Pilpres 2024, Prabowo Subianto melakukan lobi-lobi mendekati para rivalnya untuk bergabung ke koalisi pemerintahan baru. Setelah sebelumnya mendatangi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Prabowo akan menyambangi P3 yang tidak lolos parlemen. Rencana ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Maret. Habibur Rahman menyebut Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengunjungi P3. Namun Habibur Rahman enggan mengungkapkan kapan pertemuan dengan P3 akan digelar. Hanya saja ia menegaskan kunjungan itu dilakukan Prabowo sebagai upaya merangkul semua pihak agar bersatu. Diketahui P3 merupakan salah satu parpol yang gagal lolos ke parlemen. Berdasarkan rekapitulasi KPU, P3 hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah P3 tidak lolos ke parlemen. Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Surya Paloh di markas besar Nasdem. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2 jam. Dalam momen itu, Prabowo mengaku selalu mengajak Paloh untuk bergabung dengan pemerintahan ke depan. Mendengar hal itu, Surya Paloh pun tertawa. Keduanya lantas berjabat tangan di depan awak media. Ditemui secara terpisah, Surya Paloh mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan bergabung dengan pemerintahan baru. Diketahui calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Jumat 22 Maret. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut mengajak Surya Paloh bergabung dengan pemerintahan ke depan. Terkait pertemuan tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan reaksi. Muhaimin Iskandar enggan menanggapi dugaan Prabowo menawarkan Surya Paloh gabung ke koalisi Indonesia Maju. Caimin mengatakan dirinya tidak mau menanggapi pertemuan Prabowo dan Surya Paloh. Demikian disampaikan Caimin saat ditemui di markas Timnas Amin di Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret. Cawapres nomor urut 1 tersebut memilih masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Secara terpisah, juru bicara Anies Baswedan yakni Billy David juga merespon pertemuan Prabowo dan Paloh. Billy melihat pertemuan itu lebih kepada otoritas Partai Nasdem itu sendiri untuk menerima silaturahmi Prabowo. Ia pun menghormati pertemuan tersebut karena ia yakin ada maksud dan tujuan yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.